Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2 Al-Firdaus, 2 Al-Badr, dan 2 Darul Mutakin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ayu. Kali ini kita akan belajar langsung 2 subtema sekaligus ya, yaitu tema 6 subtema 3 dan 4 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Karena minggu depan kita sudah mulai PTS. Apa itu PTS? Penilaian tengah semester. Begitu ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya menerima pelajaran hari ini? Harap diperhatikan ya. Oke, jadi yang pertama, penggunaan tanda titik pada kalimat. Jadi dalam menulis sebuah kalimat kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tahu kan tanda titik? Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Jadi kalau kamu menulis kalimat jangan lupa dikasih titik di akhirnya ya. Oke. Kemudian perhatikan contoh berikut. Tumbuhan memerlukan makanan. Titik. Kemudian dilanjutkan kalimat berikutnya. Makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Titik. Seperti itu ya. Oke. Kemudian huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat, ya. Sebelumnya, kamu telah mengetahui jika tanda titik merupakan tanda akhir kalimat. Untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf apa? Huruf kapital atau huruf besar. Jadi kalau di akhir dikasih titik, kalau di awal hurufnya kapital atau huruf besar. Coba kalian lihat contoh berikut ini. Dedi merawat tumbuhan, titik. D besar, belakangnya dikasih titik. Kemudian kalimat berikutnya, Dedi rajin menyiramnya dan memberinya pupuk. Dedi, D-nya yang depan besar, akhir kalimat dikasih tanda titik. Nah, itu jadi adalah kalimat yang benar, seperti itu ya. Kemudian lanjutannya, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, sedangkan tanda titik digunakan di akhir kalimat. Pasti sudah paham ya, awal pakai kapital, akhir pakai titik. Kemudian tanda titik juga merupakan pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Jadi kalau kamu bikin 2 kalimat atau 3 kalimat, itu misahnya pakai titik. Jadi kalian bisa mengetahui berakhirnya kalimat pertama. Ya, kalau misalkan digabung kan jadinya gabung-gabung, bukan 3 kalimat, jadinya 1 kalimat. Seperti itu ya. Oke. Kemudian lanjutannya, tanda titik merupakan tanda yang menandakan akhir kalimat. Seperti itu. Kemudian selain tanda titik, kita juga perlu memperhatikan huruf kapital. Nah, huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, sudah jelas. Kemudian nama orang itu selalu depannya pakai huruf kapital atau huruf besar. Nama hari dan nama bulan, seperti itu ya. Misalkan Agustus, berarti yang huruf besarnya yang mana? A gitu ya. Misalkan hari Senin, berarti yang pakai huruf besar atau huruf kapital yang apa? S. Paham? Oke, pintar. Kemudian berikutnya, karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar. Tanda titik berfungsi untuk memisahkan 2 kalimat ya. Misalkan ada 2 kalimat, nah tanda titik ini untuk memisahkan ya. Kemudian tanda titik juga digunakan saat kamu ingin membuat karangan tentang tumbuhan. Untuk dapat membuat karangan tersebut, kamu perlu mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang kamu ceritakan ya. Nah, kamu dapat menjelaskan bentuk bunga, warna bunga, bentuk daun, dan ciri khas lainnya seperti duri atau corak tertentu. Misal, kamu pengen membuat karangan tentang bunga mawar. Nah, di situ kamu bisa menuliskan warna bunganya apa. Misalkan mawar merah, bunganya warna merah. Kemudian bentuk bunganya bagaimana? Bentuknya indah, gitu. Kemudian bentuk daunnya seperti apa? Seperti itu. Kemudian ciri khas lainnya. Jadi
di tangkainya ada duri seperti itu. Jadi sebelum kamu membuat karangan tentang bunga atau tentang tanaman, kamu lihat dulu ciri-ciri tanamannya. Seperti itu ya. Paham? Oke. Bu Ayu yakin kalian semua paham karena kalian cerdas semua ya. Kemudian mengidentifikasi tanda baca saat menuliskan cerita. Sebuah cerita terdiri atas banyak kalimat. Gak mungkin satu cerita cuma satu kalimat gitu aja. Itu namanya bukan cerita, tapi namanya kalimat. Kalau cerita itu ada banyak kalimat ya. Saat menulisnya, kalimat-kalimat tersebut harus saling berkaitan, artinya nyambung. Jadi misalkan kamu kalimat pertama menceritakan bunga mawar, kalimat kedua juga harus menceritakan bunga mawar. Jangan kalimat pertama menceritakan bunga mawar, kalimat kedua gantian bunga melati, kemudian kalimat ketiga balik lagi bunga mawar, kalimat keempat bunga matahari. Nah, itu namanya tidak berkaitan alias tidak nyambung, seperti itu ya. Kemudian selain itu, saat menulis cerita, kamu juga harus memperhatikan tanda baca dan menggunakan huruf kapital dengan tepat. Lagi-lagi harus diperhatikan penggunaan huruf kapital dan apa? Tanda baca. Kalau kalimat ya tanda bacanya titik, seperti itu. Pahami anak-anak? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, kemudian mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Kalau tadi tanda titik pada kalimat atau pada cerita, sekarang kita belajar tanda tanya pada kalimat tanya. Jadi kalimat untuk menanyakan sesuatu itu disebut kalimat tanya ya. Kemudian kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi ya untuk menanyakan sesuatu itu tadi. Kemudian kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya. Tahu kan tanda tanya seperti apa? Iya, seperti ini ya. Di akhir kalimat. Kalau kalimat biasa tadi itu di akhir tanda titik ya. Kalau kalimat tanya yang berarti menanyakan sesuatu diakhiri dengan tanda tanya ya. Diingat-ingat ya. Jangan sampai keliru. Kemudian kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Jadi intonasinya beda antara kalimat yang diakhiri tanda titik dan kalimat tanya yang diakhiri tanda tanya. Misalkan ada kalimat seperti ini. Dedi menyiram bunga setiap hari. Titik. Itu bacanya datar aja. Ya. Kemudian kalau kalimat tanya bacanya gimana? Misalkan seperti ini. Siapa yang menyiram bunga setiap hari? Nah, seperti itu. Intonasinya kalimat tanya. Bisa membedakan ya? Oke. Kemudian perhatikan contoh percakapan berikut. Nah, di sini ada percakapan antara Lani dan Komang. Lani berbicara. Wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang. Komang menjawab, iya, cantik ya, bunganya berwarna merah. Kemudian Lani menjawab lagi, ayo Komang, kita petik bunganya. Komang bilang, tidak boleh Lani. Kemudian Lani bertanya, mengapa tidak boleh dipetik Komang? Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Nah, di situ yang kalimat tanya yang mana anak-anak? Ya, yang ada tanda tanyanya ya. Yang mana? Ya, yang pas bagian Lani ngomong ya, yang mengapa tidak boleh dipetik Komang? Nah, itu adalah kalimat tanya. Paham? Oke. Kemudian mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Jadi kata tanya itu terdiri atas 6 kata. Yang pertama, apa? Apa itu biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ya. Kemudian di mana? Untuk menanyakan tempat. Rumahmu di mana? Di mana rumahmu atau di mana sekolahmu? Seperti itu ya. Kemudian, mengapa? Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan seperti percakapan tadi. Mengapa tidak boleh dipetik Komang? Nah, itu alasannya apa? Kenapa bunganya nggak boleh dipetik? Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, siapa? Siapa untuk menanyakan orang. Siapa namamu? Siapa nama ibumu? Atau siapa nama adikmu? Seperti itu ya. Kalau untuk menanyakan orang menggunakan kata tanya siapa. Kemudian berikutnya, kapan? Kapan itu untuk menanyakan waktu. Ya, kapan kamu berangkat ke sekolah? Kapan kamu
menyirami tanaman, nah itu menanyakan waktu. Kemudian yang terakhir ada bagaimana, untuk menanyakan penjelasan atau cara. Bagaimana cara merawat tanaman yang benar, seperti itu. Atau bagaimana cara kamu sampai ke sekolah tepat waktu, seperti itu ya. Paham anak-anak? Paham ya? Oke. Kemudian menyusun kalimat tanya dari teks. Nah, dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kata tanya itu yang ada 6 tadi ya. Kalau tanda tanya yang melungker tadi, seperti itu yang ada di akhir kalimat. Kemudian kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Nah, sini ada contoh teks. Benny gemar menanam berbagai tanaman. Titik ya kalau kalimat. Kemarin Benny baru saja menanam biji mangga. Benny menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa Benny memberinya pupuk. Nah, seperti ini ya. Ini contoh teksnya. Kemudian, perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Benny gemar menanam tanaman. Ada satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban, yaitu Benny. Ya. Jawabannya adalah Benny. Pertanyaannya, siapa yang gemar menanam tanaman? Nah, seperti itu. Kenapa kok pakai kata tanya siapa? Karena Benny adalah nama orang. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan orang atau nama orang adalah siapa. Mungkin nggak kalau misalkan mengapa yang gemar menanam tanaman? Nyambung nggak? Nggak dong ya. Jadi yang cocok adalah siapa yang gemar menanam tanaman. Seperti itu, paham? Jadi dicocokkan ya antara jawaban dan pertanyaan. Kalau jawabannya tentang nama orang, berarti ya pertanyaannya menggunakan kata tanya yang menggunakan kata tanya apa? Siapa, seperti itu. Kemudian, menyusun kalimat tanya dari teks. Kalimat tanya menggunakan kata tanya di awalnya, sudah pasti ya. Kemudian, misalnya untuk mengetahui informasi suatu benda, kamu dapat bertanya menggunakan kata apa. Kalimat tanya juga diakhiri oleh tanda tanya di akhir kalimat. Kemudian, menjelaskan perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Nah, kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab, sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses atau cara ya. Perhatikan contoh. Contoh kata tanya mengapa ya. Mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jadi dia tuh tanya, apa sih sebabnya kok kita itu harus mencabut rumput liar? Gitu. Jawabannya karena. Jadi kalau ada kata tanya mengapa, berarti di jawabannya harus ada karena. Karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Ya, diingat-ingat kalau pertanyaannya mengapa, itu jawabannya karena. Karena apa? Karena titik-titik-titik. Kemudian berikutnya, kata tanya bagaimana. Sini pertanyaan. Bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Nah, itu kan menanyakan cara. Nah, jawabannya kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan dedaunannya. Paham ya perbedaannya? Oke. Kemudian, menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Untuk membuatnya, kamu perlu menentukan tema terlebih dahulu. Setelah itu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ingat, kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Jadi jangan asal memakai kata tanya ya, jangan sembarangan. Nah, begitu ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham materi hari ini? Ya, seperti biasa, kalau belum paham bisa ditanyakan ke guru kelas masing-masing ya. Oke, sekarang Bu Ayu memberikan tugas. Tugasnya adalah yang pertama, mengerjakan LKS tema 6, penilaian harian subtema 3, halaman 70, poin A sampai dengan C. Yang kedua, mengerjakan LKS tema 6, penilaian harian subtema 4, halaman 96, poin A sampai dengan C. Paham ya? Oke.
Kalau begitu, Bu Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.